datang di Ceritaku, cerita yang bikin kamu takut. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan juga kapanpun lo ngedengerin cerita ini baik dari Spotify ataupun nonton di YouTube. Balik lagi di Ceritaku, cerita yang bikin kamu takut. Episode kali ini gue mau cerita mengenai pengalaman dari teman gue yang lagi-lagi gak mau disebutkan namanya karena privacy, karena ini berhubungan dengan keluarganya yang dialami dulu semasa waktu masih tinggal di kota Medan, tepatnya di suatu perkampungan yang berkaitan erat dengan keluarganya. So without any further ado, ini dia Ceritaku episode 3. Masa kecilku aku habiskan di sebuah kampung di daerah Sumatera Utara. Di sana aku tinggal dari umur 2 tahun sampai dengan sekitar 8 atau 9 tahun. Layaknya seorang anak di tahun 90-an yang tinggal di sebuah desa, gak ada yang namanya game-game seperti zaman sekarang, seperti PlayStation ataupun game-game konsol lainnya. Yang aku lakukan hanyalah bermain lainnya itu sudah dibuka dari jam 3 sore. Dan biasanya kalau ada yang beli es buah ataupun es campur, aku yang melayani. Nah, hari itu ada kejadian spesial yang walaupun saat itu aku masih kecil, bagiku itu sangat-sangat menakjubkan dan sedikit menakutkan. Siang menjelang sore itu kami membuka lapak kami ya. Jadi es campur dan es buah dan sate kerang yang sifatnya sudah bisa kami jual sudah siap untuk dijajakan. Dan warung sudah kami buka sambil menunggu nanti menu utama mie ayam, bakso ataupun gado-gado yang akan dijual di malam hari. Lalu datang seorang bapak-bapak atau mas-mas mungkin ya, karena aku juga sudah lupa karena sudah lama sekali. Datang nih membeli sate kerang dan juga es campur. Aku melayani seperti biasa dengan meracik es campur seperti biasa dan juga memberikan sate kerang yang dia mau. Lalu dibayar dengan sebuah uang kertas. Uang kertas itu aku masukkan ke laci yang memang biasa menaruh uang dan memberikan kembalian sesuai dengan harga yang memang sudah diberikan gitu ya. Lalu gak ada apa-apa, seperti biasa aku kembali masuk ke rumah membaca buku. Dan dengan tiba-tiba ibuku keluar dari dapur dan dia bertanya, "Bang, tadi ada yang beli?" Sambil perlahan aku lihat ibuku dan jawab santai, "Iya mah, kenapa?" Nah, perlu aku jelaskan dulu ya kepada semua teman-teman. Jadi ibuku ini memang tipikal orang zaman dulu yang memang percaya kepada hal-hal mistis dan juga praktisi hal-hal mistis gitu. Jadi ibuku ini banyak sekali punya ayah angkat ataupun kakek angkat dari aku maksudnya ya, yang memang memiliki keistimewaan di dalam hal-hal mistis, sehingga tanpa dipungkiri kasarnya ibuku ini juga memiliki pegangan lah, jadi gak kosongan dan lumayan mumpuni. Nah, ini untuk menjelaskan kenapa tiba-tiba dia bisa keluar dari dapur yang lagi masak, dan itu jauh ya jaraknya. Tiba-tiba keluar ke depan dan menyapa aku untuk menanyakan apakah tadi ada yang beli atau tidak. Lalu setelah aku menjawab tadi bahwa ada yang beli, terus aku bilang, "Kenapa ma?" Mamaku bilang atau ibuku bilang, "Coba abang ambil dulu uangnya tadi yang mana?" Ya sambil malas-malasan ya aku ambil juga uangnya, terus aku kasih ke ibuku. Lalu ibuku memasukkan uang itu ke dalam satu buah kantong yang bentuknya tidak begitu besar tapi gak kecil juga. Kantong ini terbuat dari beludru yang di dalamnya itu, sepengetahuanku ya, banyak benda-benda yang menurutku agak aneh seperti gunting,
dan apa ya, kayak bawang-bawangan dan lain lah. Intinya memang itu kantong yang selalu dibawa oleh ibuku. Nah, sesaat setelah uang itu dimasukkan ke dalam kantong, hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba nggak nyampe 1 detik kantong itu ditutup, ruang tamuku menyebarlah sebuah wangi-wangi yang sangat menusuk. Kayak apa ya? Kayak wangi-wangi seperti minyak misik lah. Iya, wangi-wangi horor gitu. Dan wangi itu benar-benar menyebar ke seluruh ruangan. Aku yang kaget bertanya kepada ibuku, "Mah, ini wangi apa?" Gitu. Ibuku yang hanya fokus melihat kantongnya lalu menjawab, "Nih, abang lihat aja kantong mama." Percaya nggak percaya, tapi inilah yang aku lihat. Bener-bener dengan mata kepalaku sendiri, kantong itu bergerak-gerak. Bergeraknya seperti ada orang yang dimasukkan ke dalam kantong, dan orang itu meronta atau berontak untuk keluar. Jadi seperti ada tangan mendorong kantong itu, kaki mendorong kantong itu. Jadi terlihat sekali bahwa kantong itu bergerak-gerak seperti orang yang ingin keluar. Aku yang pertama kali melihat hal ini jadinya shock sendiri kan. Ini apa? Lalu pelan-pelan sekali ibuku menuangkan sesuatu yang aku pun gak habis pikir. Logikanya saat kantong itu dituangkan, seharusnya kan semua isinya kan tumpah ya ke dalam baskom gitulah yang sudah ibuku siapkan. Tapi yang keluar itu bukan uang tadi, bukan isinya kantong tadi, tapi sebuah makhluk. Makhluk itu jongkok meringkuk sambil nggak berani ngelihat ke arah ibuku ataupun aku, dan dia kayak jongkok memeluk dengkulnya gitu, dan aku bisa deskripsikan seperti apa bentuknya. Kulitnya itu seperti seperti luka bakar, nggak halus, berantakan gitu. Kepalanya pelontos, sama sekali nggak ada rambut, dan tulang-tulang seperti tulang belakang sampai kepalanya itu menonjol. Dan yang paling menyeramkan adalah wajahnya. Matanya hitam pekat, tidak ada putih sama sekali, dan bulat. Hidungnya tidak ada, hanya cuping yang berongga, dan mulutnya itu lebar sekali. Dan dari situ ibuku berkata bahwa ini adalah tuyul. Jadi sekali seumur hidup itu aku melihat tuyul dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Untungnya dalam kendali ibuku ya. Jadi tuyul ini gak bisa berdiri atau ngapa-ngapain, tapi kalian bayangkan aja kalau misalnya tuyul ini ada di depan kalian dengan kondisi badan yang seperti luka bakar, mata hitam pekat, dan bibir yang lebar dari ujung kuping ke kuping yang lain, dan sedang menatap kalian.